Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Pratiwi dengan NIM 4242431003. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Medan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman moral dan acuan perilaku bagi seluruh warga Indonesia. Etika Pancasila mengarahkan masyarakat dan penyelenggara negara untuk bertindak sesuai prinsip kemanusiaan, berkeadilan, persatuan, serta tanggung jawab moral. Nah, yang pertama, pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah pedoman nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan mana yang lebih baik dan yang benar. Sementara itu, etika politik Indonesia adalah seperangkat norma moral yang digunakan untuk mengatur perilaku politik, penyelenggaraan kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan negara berdasarkan nilai Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa setiap sila mengandung nilai moral yang harus menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Etika Pancasila tidak hanya memandu perilaku individu, tetapi juga etika pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan persatuan menjadi dasar moral dalam bernegara. Nah, perlunya Pancasila sebagai sistem etika yaitu Pancasila perlu dijadikan sistem etika karena dapat menjadi dasar moral yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman untuk mencegah konflik, menjaga integritas bangsa, serta membentuk perilaku masyarakat dan pemimpin yang beretika. Kemudian ada Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Sebagai etika politik, Pancasila mengarahkan penyelenggara negara untuk menjalankan kekuasaan secara adil, bermusyawarah, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Nilai Pancasila menjadi standar dalam membuat kebijakan, menjalankan pemerintahan, serta menjaga hubungan harmonis antara negara dengan warga. Nah, kemudian di samping itu ada tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, modernisasi, perkembangan teknologi, serta krisis moral di kalangan masyarakat. Dinamika ini menuntut pemahaman yang mendalam serta komitmen yang kuat agar nilai Pancasila tetap relevan, diimplementasikan dan tidak hanya menjadi wacana. Kemudian selanjutnya ada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Aktualisasi sila-sila Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa. Implementasi ini tampak dalam perilaku taat hukum, menjunjung hak asasi manusia, menjaga persatuan, menjunjung musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara tertuang dalam kelima silanya. Yang pertama, sila pertama, menjaga kerukunan umat beragama. Sila kedua, menghormati hak dan martabat manusia. Sila ketiga, menjaga persatuan dan solidaritas nasional. Sila keempat, menerapkan demokrasi dan musyawarah mufakat. Serta sila yang kelima, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi dilakukan dalam hukum, pemerintahan, pendidikan, dan kesehariannya. Dari pemaparan materi sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan di mana Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran penting dalam membentuk moral dan karakter bangsa. Setiap silanya mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal, yang menjadi pedoman perilaku individu maupun penyelenggaraan negara. Di tengah tantangan global dan perubahan zaman, Pancasila tetap relevan sebagai standar moral yang mengarahkan kehidupan politik, sosial, dan budaya Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila diperlakukan agar bangsa dapat berkembang secara beradab, bermartabat, dan berkeadilan.
Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.